Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Pridining Tias, NIM 219. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai intervensi Islam pada subjek saya mengenai self-regulated learning dengan teknik tazkiyatun nafsi pada mahasiswa selama perkuliahan daring. Nah, keluhan yang dialami subjek saya ini memiliki regulasi diri dalam belajar yang rendah. Subjek sulit untuk memprioritaskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sementara satu kegiatan dan kegiatan lainnya memiliki waktu yang bersamaan. Pada asesmen ini menggunakan metode wawancara yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan subjek, serta dimaksimalkan dengan metode observasi. Dari hasil asesmen yang saya dapatkan, subjek berinisial D ini sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas di Kota Malang. Nah, selama masa pandemi ini, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Selama pandemi ini, dia merasa regulasi diri dalam belajarnya itu rendah. Nah, hal itu tuh terjadi karena banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh subjek D. Selain berkuliah, subjek D ini juga bekerja, membantu ibunya dalam mengurus rumah, serta membantu adiknya. Nah, dia merasa kesulitan untuk membagi kegiatan-kegiatan tersebut. Dia mengalami kebingungan dalam memprioritaskan terlebih dahulu mana sih kegiatan yang harus dikerjakan. Banyak kegiatan yang waktunya saling bersamaan. Hal itu membuat dia menunda akan tugas yang diberikan oleh dosen. Dia bercerita ketika mendapat tugas dari dosen yang bersamaan dengan pekerjaan atau membantu ibunya, dia merasa stres karena banyak kegiatan yang belum dikerjakan dan waktunya bersamaan. Nah, dalam mengerjakan tugas dari dosennya, dia seringkali mengerjakan dengan sistem kebut semalam. Dari permasalahan ini, dia memiliki regulasi diri yang rendah yang memunculkan perilaku prokrastinasi, di mana individu menunda sepenuhnya tanggung jawab, keputusan, ataupun tugas yang perlu dilakukan dan memilih mengerjakan kegiatan yang sekiranya lebih mendesak. Nah, perilaku prokrastinasi akan mempengaruhi self-regulated learning yang rendah. Self-regulated learning berkembang dari teori kognisi sosial Bandura. Menurut teori kognisi sosial, manusia merupakan hasil struktural kausal yang interdependen dari aspek pribadi, perilaku, serta lingkungan. Dari ketiga aspek tadi merupakan aspek-aspek determinan dalam self-regulated learning. Bandura menjelaskan bahwa ketiga aspek determinan ini saling berhubungan sebab akibat, di mana aspek pribadi berusaha meregulasi diri sendiri. Hasilnya berupa perilaku dan perilaku ini berdampak pada perubahan lingkungan. Self-regulated learning ini sebagai bentuk belajar individu dengan bergantung motivasi belajar mereka dengan mengembangkan kognisi, metakognisi, dan perilaku serta memonitor kemajuan belajarnya. Problem yang dialami subjek D ini, subjek mengalami stres saat kegiatannya memiliki waktu yang bersamaan. Selain itu, subjek juga bingung dalam memprioritaskan terlebih dahulu mana kegiatan yang harus dilakukan. Subjek sering menunda tugas dari dosen dan mengerjakannya dengan sistem kebut semalam. Pada intervensi ini, target perubahan yaitu dapat mengurangi perilaku prokrastinasi pada subjek D sehingga dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi selama perkuliahan daring di masa COVID ini. Strategi intervensinya menggunakan konseling individu berbasis teknik self-regulated learning tazkiyatun nafsi. Prosedurnya ada 3 tahapan. Pertama, tahap awal, tahap kerja, tahap tindakan. Nah, pada tahap pertama ini, tahap awal, subjek dapat mengidentifikasi masalahnya dan mencatat perilaku prokrastinasi yang ingin dikurangi dengan disertai sholat fardu, sholat sunnah rawatib, duha, serta qiyamul lail. Pada prosedur kedua ini yaitu tahap kerja, di mana subjek dapat mengarahkan dirinya dalam mengidentifikasi strategi self-regulated learning dan memilih salah satu dari strategi tersebut.
Nah, subjek mempelajari makna puasa disertai melakukan sholat fardu, sholat sunnah rawatib, duha, dan qiyamul lail. Pada tahap terakhir ini yaitu tahap tindakan, di mana subjek mulai melaksanakan langkah-langkah yang sudah disepakati. Subjek melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah rawatib, duha, dan qiyamul lail. Nah, pada hasil yang telah diperoleh berdasarkan hasil intervensi yang sudah dilakukan, yaitu bahwa teknik self-regulated learning tazkiyatun nafsi efektif sehingga perilaku prokrastinasi pada subjek D mengalami perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Konseling yang berbasis teknik self-regulated learning tazkiyatun nafsi ini dirancang untuk mengurangi atau mengubah tingkah lakunya menjadi lebih efektif dengan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam tazkiyatun nafsi pada strategi self-regulated learning ke dalam proses konseling individu. Tazkiyatun nafsi ini merupakan konsep pendidikan jiwa yang diambil dari buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Adapun program tazkiyatun nafsi terdiri dari niat, sholat duha, sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah rawatib, serta qiyamul lail, serta pemaknaan puasa. Aspek psikologis yang terkandung setiap program tazkiyatun nafsi diantaranya yaitu niat. Niat ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai, karena itu setiap muslim harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata. Niat merupakan penggerak individu untuk melakukan sesuatu. Di dalam psikologi dikenal dengan istilah intensi. Dengan mendapatkan materi niat ini diharapkan dapat merubah sikap dan motif subjek untuk menjadi lebih terarah dalam proses belajar. Sholat sunnah atau sholat sunnah dan sholat fardu dapat memunculkan sikap disiplin dan dapat melatih untuk dapat fokus. Serta selain itu puasa itu melatih disiplin dan melatih diri untuk memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri atau self-control. Adapun strategi dalam self-regulated learning yaitu ada 10. Yang pertama, self-evaluasi, organizing dan transforming, goal setting, seeking information, keep record and monitoring, environmental structuring, self-consequenting, rehearsing and memorizing, seeking social assistance, reviewing record. Ini referensi yang saya gunakan serta terdapat lampiran saat proses asesmen dan referensi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.